Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu budaya viral dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Di era media sosial, berbagai tren dapat menyebar dengan cepat dan memengaruhi cara berpikir maupun perilaku masyarakat. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, baiklah, balik lagi bersama podcast kelompok 5. Sebelumnya, memperkenalkan diri, nama saya Reza Zanjo. Di sini saya sebagai host dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Emrido. Perkenalkan, nama saya Rina Desetiana. Saya Melani Karuna Simatupang. Saya Bruna Putri Widodo. Nah, menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan budaya viral? Budaya viral adalah fenomena ketika suatu momen, tren, tantangan, atau informasi menyebar dengan cepat melalui media sosial dan menarik perhatian banyak orang dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena kemudahan pengguna internet dalam membagikan konten yang dianggap menarik, unik, atau menghibur. Budaya viral dapat memberikan manfaat seperti mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan kreativitas. Tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu bijak dalam menggunakan dan membagikan informasi di media sosial. Budaya viral dapat memberikan dampak positif seperti mempercepat penyebaran informasi, mendukung promosi produk atau kampanye sosial, serta meningkatkan kreativitas masyarakat. Namun, budaya viral juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, dan munculnya tren yang berisiko bagi keselamatan. Nah, apa saja sih contoh budaya viral yang sering muncul? Contohnya, budaya viral dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas di media sosial yang dengan cepat menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah challenge di TikTok, yaitu tantangan yang mengajak pengguna untuk melakukan suatu aktivitas tertentu dan kemudian membagikan hasilnya kepada orang lain. Selain itu, istilah gaul yang awalnya hanya digunakan oleh kelompok tertentu seringkali mendadak populer dan akhirnya digunakan oleh banyak orang dalam percakapan sehari-hari. Tren joget juga menjadi contoh budaya viral karena gerakan yang sederhana dan menarik dapat dengan mudah ditiru oleh pengguna media sosial dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu, fenomena review makanan, kafe, atau tempat wisata yang viral juga sering mempengaruhi minat masyarakat. Ketika sebuah tempat mendapatkan banyak ulasan seperti positif dan dibagikan secara luas di media sosial, jumlah pengunjung biasanya meningkat karena banyak orang penasaran dan ingin merasakan pengalaman yang sama. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam membentuk tren, mempengaruhi gaya hidup, serta mengarahkan perhatian masyarakat terhadap suatu hal dalam waktu yang sangat singkat. Apakah budaya viral selalu berdampak buruk? Tidak selalu. Budaya viral tidak hanya membawa dampak negatif, tetapi juga memiliki banyak dampak positifnya, yaitu media sosial informasi dapat menyebar dengan cepat dan itu akan menjadikan keuntungan bagi individu, kelompok, maupun masyarakat luas. Dampak positif membawa promosi usaha, terutama pada UMKM. Banyak yang awalnya kurang dikenal, tetapi setelah viral di media sosial, mereka menjadi perhatian dari banyak orang. Akibatnya, penjualan akan naik secara signifikan dan juga pelanggan menjadi meningkat. Selain itu, budaya viral juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu sosial, misalnya isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan kasus-kasus yang membutuhkan perhatian publik. Ketika informasi viral, lebih banyak orang yang mengetahui dan terdorong untuk ikut peduli atau berpartisipasi dalam mencari solusi. Budaya viral juga dapat mempercepat penyebaran informasi penting. Dalam situasi tertentu, seperti bencana alam atau keadaan darurat, informasi yang viral dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi dengan lebih cepat sehingga mereka bisa mengambil tindakan yang diperlukan. Bisa diberi contohnya? Contoh nyata yaitu, misalkan ketika sebuah produk makanan dari UMKM
diunggah oleh seorang konten kreator dan videonya menjadi viral. Dalam waktu singkat, banyak orang pasti akan penasaran dan ingin mencoba produk tersebut. Lalu akibatnya, penjualan mereka akan meningkat dan usaha tersebut bisa berkembang dengan lebih cepat. Contoh lainnya adalah kampanye donasi untuk korban bencana alam. Ketika informasi mengenai bantuan tersebut viral di media sosial, masyarakat dari berbagai daerah dapat mengetahui kondisi yang terjadi dan terdorong untuk memberikan bantuan. Dana dan kebutuhan pokok pun dapat terkumpul lebih cepat. Jadi, budaya viral sebenarnya tidak selalu buruk. Dampaknya sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menggunakan dan menyikapi informasi yang beredar. Jika digunakan secara bijak, budaya viral dapat memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang. Namun tentu ada dampak negatifnya juga. Bagaimana pendapat Anda? Bener banget, sekarang tren-tren yang viral di sosmed itu banyak banget. Terus punya sisi negatif maupun sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya itu salah satunya penyebaran hoax. Yang dimana orang tuh gampang banget percaya dengan satu video atau satu berita tanpa tahu itu benar atau enggak sih, punya manfaatnya nggak sih punya bagi mereka itu, atau ada resiko jangka panjangnya gitu kalau mereka tuh percaya dengan berita hoax atau istilahnya sekarang FOMO gitu. Dan apakah ada dampak terhadap budaya lokal? Jelas ada. Sekarang kita bisa lihat nih di sosial media. Sekarang anak muda itu lebih tertarik dengan budaya luar kayak misalnya Korea, Amerika, Jepang dan sebagainya. Misalnya kayak tren-tren dance K-pop gitu atau wibu. Nah, yang itu yang menyebabkan budaya lokal kita itu menurun atau dianggap sekarang tuh ya udah nggak tertarik gitulah. Nah, terus ditambah lagi kalau mereka dance orang luar itu bisa ningkatin viewers, like atau popularitas instan yang sekarang lebih muncul dengan fenomena nyari sensasi. Nah, sehingga banyak bikin konten nekat atau bikin konten kontroversial tanpa mikir panjang. Ujung-ujungnya malah bikin repot dan bikin merugikan diri mereka sendiri. Bahkan tak jarang dapat merugikan orang lain yang di sekitar mereka. Lalu bagaimana cara kita menyikapi budaya viral dengan bijak? Menurut saya, budaya viral tidak sepenuhnya bisa dihindari karena sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat digital saat ini. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan bukanlah menolak budaya viral, melainkan belajar menyikapinya dengan bijak dan kritis. Dan yang pertama itu masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Nah, sebelum membagikan atau mempercayai suatu informasi yang sedang viral, kita harus memeriksa kebenaran sumbernya terlebih dahulu. Dan yang kedua itu masyarakat perlu penggunaan media sosial perlu memiliki kesadaran untuk menggunakan platform digital secara bertanggung jawab. Kita harus mempertimbangkan dampak dari setiap unggahan, komentar maupun konten yang kita sebarkan. Lalu yang ketiga itu peran keluarga dan pendidikan juga sangat penting. Orang tua, guru itu dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai beretika bermedia sosial. Pentingnya menjaga privasi serta bisa membedakan konten yang bermanfaat dan yang berbahaya. Selain itu, jadi budaya viral pada dasarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk ataupun sepenuhnya baik. Dampak sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jika disikapi dengan bijak, budaya viral dapat menjadi sarana penyebaran informasi, ada kreativitas, edukasi. Namun jika digunakan tanpa pertimbangan,
Budaya viral dapat menimbulkan berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, penting banget nih bagi kita semua untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Oke? Oh, jadi kuncinya adalah selektif dan kritis dalam menggunakan media sosial. Betul sekali, kita tidak harus mengikuti semua tren yang viral. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu berpikir terlebih dahulu sebelum mengikuti atau membagikan suatu konten. Pastikan konten tersebut memberikan manfaat, tidak mengandung informasi yang menyesatkan, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan bersikap selektif dan kritis, kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk belajar, mendapatkan informasi, dan menyalurkan kreativitas secara positif. Jadi, jangan hanya mengikuti sesuatu karena sedang ramai dibicarakan, tetapi pertimbangkan juga dampak dan nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, dari diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa budaya viral memiliki dampak positif maupun negatif bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam menyaring informasi dan mengikuti tren yang bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.